Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, informasi pertama kami awali dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke SDN Cideng, Jakarta, Rabu 15 Desember 2021. Kunjungan Presiden ini guna memantau seperti apa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Presiden juga meminta agar kegiatan serupa dapat dilakukan di provinsi-provinsi lainnya. Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kompleks SDN Cideng Gambir, Jakarta pada Rabu 15 Desember 2021. Untuk wilayah DKI Jakarta, ada sebanyak 1,2 juta anak yang harus divaksin. Sedangkan untuk seluruh wilayah Indonesia, ada sebanyak 26,5 juta anak yang ditargetkan untuk segera divaksin. Presiden berharap tidak hanya di Jakarta, namun provinsi lainnya di Indonesia juga segera melaksanakan vaksinasi bagi anak, agar melindungi anak dari penyebaran COVID-19, baik varian lama ataupun varian baru. Dimulainya vaksinasi untuk anak antara 6 sampai 11 tahun yang di seluruh Indonesia ini ada kurang lebih 26,5 juta anak-anak yang harus kita vaksin, dan khusus di Jakarta ada 1,2 juta anak yang harus divaksin. Saya sangat menghargai telah dimulainya vaksinasi untuk anak ini, dan kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran COVID, baik varian lama maupun varian baru. Dan semuanya juga harus disesuaikan karena anak kita juga harus mendapatkan imunisasi, mendapatkan vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang lain, sehingga pengaturan ini ada di Kementerian Kesehatan, ada di Dinas Kesehatan Daerah, dan kita harapkan semuanya bisa segera kita selesaikan. Pemirsa, di kesempatan lain, Presiden Joko Widodo mendorong seluruh masyarakat dan elemen bangsa untuk bersiap menuju ekosistem digital. Hal ini disampaikan langsung dalam sambutannya pada acara peresmian Gerakan Akselerasi Generasi Digital. Dengan makin besarnya tantangan di ruang digital, literasi harus terus dilakukan demi meningkatkan kecakapan digital masyarakat. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat dan seluruh komponen berpartisipasi secara aktif menggerakkan dunia literasi di Indonesia. Presiden juga berharap gerakan literasi digital akan terus membesar dan bisa mendorong berbagai inisiatif lain untuk melakukan kerja-kerja konkret dan kultur digital di Indonesia. Ya, oleh sebab itu, saya meminta semua perusahaan teknologi, semua perusahaan besar agar mau ditempati untuk magang mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita, agar secepatnya semuanya berubah. Mindset digital ada, skill digital ada, sehingga terbentuk sebuah kultur digital di negara kita. Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan surat edaran jadwal libur Natal dan Tahun Baru, pelaksanaan pembagian rapor semester 1 dan libur sekolah. Berikut beritanya. Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan surat edaran jadwal libur Natal dan Tahun Baru yang mengatur tentang waktu pelaksanaan pembagian rapor semester 1 dan libur sekolah. Adapun aturan tersebut yakni pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 dan libur sekolah sesuai dengan kalender pendidikan tahun 2021. Satuan pendidikan tidak diperbolehkan menambah waktu libur selama periode Nataru. Pendidik dan tenaga pendidikan pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan. Memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Menghimbau orang tua untuk mengajak anak agar divaksin, dan terakhir adalah menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan 5M. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti konsumsi rokok telah menimbulkan beban jaminan kesehatan nasional yang cukup besar. Tercatat bisa mencapai angka 17,9 triliun hingga 27,7 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok rata-rata 12% pada tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengeluarkan subsidi untuk program JKN per tahun sebesar 48,8 triliun, yang berarti sebesar 20,30% dari anggaran tersebut justru mengalir untuk membiayai perawatan kesehatan akibat merokok. Oleh karena itu, pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok rata-rata 12% pada tahun 2022. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menekan jumlah perokok yang dikatakan telah meningkatkan beban keuangan negara dari sisi biaya kesehatan. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa di perkotaan maupun di pedesaan, rokok merupakan komoditas pengeluaran rumah tangga tertinggi kedua setelah beras. Bapak Presiden fokus pada pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat dari konsumsi barang-barang berbahaya seperti rokok ini dengan tetap menjaga terutama kepentingan kesempatan kerja dan juga dari sisi kepentingan para petani dan industri yang masih sangat padat karya. Sementara untuk industri-industri yang memang sangat besar, memproduksi sangat besar dan konsumsi masyarakat juga terdominasi oleh mereka diberikan kenaikan tarif yang lebih tinggi. Menutup informasi terakhir pemirsa, gempa yang terjadi di Sika, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada hari Selasa 14 Desember 2021 yang terasa hingga ke beberapa daerah seperti Makassar dan juga Sulawesi Selatan mengakibatkan sebanyak 346 rumah rusak dan 770 warga mengungsi. Data dari Pusdalops BNPB akibat gempa yang terjadi di Flores Timur mengakibatkan sebanyak 346 rumah rusak dan 770 warga mengungsi. 3 unit sekolah, 2 tempat ibadah dan pelabuhan rakyat juga terdampak gempa bumi 7,4 magnitudo yang terjadi pada Selasa 14 Desember 2021 tersebut. Selain itu, hingga saat ini belum ada korban jiwa, namun terdapat korban luka. Gempa bumi ini dirasakan dan berdampak pada 9 kabupaten kota di Provinsi NTT, 3 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dan 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. BMKG sejauh ini mencatat telah ada beberapa gempa bumi susulan. Terkait hal tersebut, BNPB menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terdampak, agar tidak panik dan tetap waspada. Pemirsa, itulah ragam informasi yang dapat kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau sosial media gprtv.id. Saya Mona Azarin Sak pamit, sampai jumpa.